Saya Brema Alfanani, NRP 502-231195. Oke, pada video ini saya akan mempraktekkan lab yang berjudul Navigation the Linux File System and Permission Setting. Nah, pada lab ini kita akan membiasakan diri dengan Linux File System. Pada lab ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu Exploring File System in Linux. Terus yang kedua yaitu file permission, dan yang ketiga yaitu symbolic link and other special file types. Nah, Linux File System ini merupakan salah satu fitur yang paling populer di Linux. Kurang lebih begitu ya pengertiannya. Terus langsung ke step pertama, yaitu akses the command line atau akses baris perintah dengan membuka CyberOps, virtual machine, dan open terminal window. Kita buka terminal. Oke. Nah, pada langkah kedua yaitu menampilkan sistem berkas yang saat ini terpasang. Display the file system currently mounted. Oke. Kita langsung masukkan saja perintahnya. Ini. ls blk. Kita enter. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, kita baca dulu ini. File system harus dipasang sebelum dapat diakses dan digunakan. Nah, dalam komputasi memasang sistem berkas berarti membuatnya dapat diakses oleh sistem operasi. Memasang sistem berkas adalah proses menghubungkan partisi fisik pada perangkat lunak seperti hard drive, SSD, pen drive, dan lain-lain. Oke, output. Nah, ini kan sudah muncul outputnya. Nah, output ini itu menunjukkan bahwa CyberOps virtual machine ini memiliki 3 perangkat blok yang terpasang. 3 perangkat blok yang terpasang. Itu step 2, step B. Terpasang seperti SR0, STA, dan STP. Kurang lebih seperti begitu. Terus ke poin B, yaitu menggunakan perintah mon untuk menampilkan informasi lebih rinci tentang sistem berkas yang saat ini terpasang di virtual machine ini. Kita langsung masukkan perintahnya mount. Oke, kita enter. Oke, ini merupakan versi secara detailnya, versi secara rinci. Oke, yang selanjutnya yaitu poin C, yaitu menjalankan perintah mount lagi, tapi kali ini gunakan sebentar. Oke, ini gunakan ini pipe garis tegak untuk untuk mengirim output mon ke grep itu untuk memfilter output dan hanya menampilkan sistem root file system. Oke, langsung saja masukkan perintahnya. Ini cd / enter, langsung masukkan lagi ls strip. Oke, mungkin akan muncul seperti ini. Nah, yang ada pertanyaan, apa arti dari output, di mana file-file yang terdaftar disimpan secara fisik. Oke, langsung saja jawabannya adalah perintah pertama, mengubah direktori ke direktori dan direktori root ini merupakan level tertinggi dari sistem berkas. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus mengapa /dev/stp1 tidak ditampilkan dalam output di atas? Karena ini belum terpasang, karena /dev
stp1 itu saat ini belum terpasang. Oke. Lalu selanjutnya yaitu ke step 3, yaitu manually mounting and unmounting file system, memasang dan melepas sistem berkas secara manual. Oke, perintah mount dapat digunakan untuk memasang dan melepas sistem berkas. Jadi perintah mount itu bisa digunakan untuk memasang dan melepas file system ini. Oke, langsung saja perintahnya kita langsung masukkan cd spasi cd spasi masukkan ls strip 1. Nah, akan muncul seperti ini. Kita mau bagian mana yang mau dihitung. Oke. Oke, langsung saja ke pertanyaan. Ini terdapat opsi-opsi lain seperti kita mau menambahkan apa, mau melihat apa ini. Oke, langsung saja ke sini. Pertanyaannya, mengapa direktori tersebut tidak lagi kosong, di mana file-file yang tercantum disimpan secara fisik. Oke, setelah pemasangan, /home analysis /second drive menjadi titik masuk ke sistem berkas yang disimpan secara fisik di /dev/stp1. Jadi begitu. Nah, terus ini langsung saja jalankan perintah mount tanpa opsi lagi untuk menampilkan informasi terperinci. Oke, terus melepas berkas juga mudah. Pastikan Anda mengubah direktori ke sesuatu luar titik pemasangan digunakan perintah unmount seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Jadi mount itu untuk memasang dan unmount itu untuk melepas. Oke. Langsung ke bagian kedua yaitu file permission atau izin berkas. Nah, file system di Linux ini memiliki fitur bapaan untuk mengendalikan kemampuan pengguna dalam melihat, mengubah, atau menavigasi dan menjalankan konten sistem berkas atau konten file system. Nah, pada dasarnya setiap berkas dan sistem berkas memiliki serangkaian isinya sendiri yang selalu disertai serangkaian definisi tentang apa yang dapat dilakukan pengguna dan grup terhadap berkas tersebut. Nah, pertama yaitu visualisasi dan ubah izin berkas. Kita close dulu. Kita buka lagi terminal, lalu kita masukkan perintah untuk mengubah file permissionnya. lab.support.files script lebih begini. Kita enter. Oke, kita masukkan ls strip 1. Nah, ini udah mau bagian yang mana. Oke, akan muncul lampiran seperti ini.
ini dapat pertanyaan, pertimbangkan file .sciops.mn sebagai contoh. Siapa pemilik file tersebut? Bagaimana dengan grupnya? Oke, pemilik file owner ini adalah analis, grupnya adalah analis. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu the permission for sciops.mn are strip rw, strip r, strip rr, strip. What does that mean? Oke, izin untuk nanti apa artinya? Oke, arti dari ini adalah pemilik berkas dapat membaca dan menulis ke berkas tersebut, tetapi tidak dapat mengeksekusinya. Oke, kurang lebih begitu. Lalu ke poin C. Nah, the touch untuk perintah comments, untuk perintah touch ini sangat sederhana dan berguna. Perintah ini memungkinkan pembuatan file teks kosong dengan cepat. Nah, gunakan perintah ini di bawah ini untuk membuat file kosong di direktori mnt. Oke, kita langsung saja coba untuk memasukkan perintahnya. Touch mnt my new file .txt. Oke, touch cannot touch salah, touch mnt my Oke, kita ini permissionnya ini belum di itu. My new file .txt denied. Oke, kita masukkan ini dulu untuk permissionnya.
ini merupakan, bentar, kita coba lagi. Touch. Akan muncul seperti ini. Nah, ini outputnya akan muncul seperti ini. Nah, mengapa berkas tersebut tidak dibuat? Nah, kenapa? Karena kita belum melakukan izinnya, belum melakukan konfigurasi pada izinnya. Nah, daftarkan izin kepemilikan dan konteks direktori /mnt directory and explain what happened, dan menggabung CD maka akan tercantum izin berbentuk induk. Catat jawabannya di baris jawaban ini. Nah, kita akan coba agar bisa menambahkan file. Ini kita coba memasukkan perintah ini. Nah, muncul seperti ini. S T. Oke. Terus ini adalah jawabannya adalah izin direktori atau MMT ya, dimiliki oleh user root, pengguna root, dengan izin seperti ini. Nah, dengan izin ini project. Nah, dengan izin ini, dengan cara ini hanya pengguna root yang diizinkan untuk menulis ke folder /mmt. Oke, kurang lebih begitu. Terus perintah tersebut apakah dapat dijadikan sebagai root, menambahkan sudo di depannya? Apa yang dapat dilakukan agar perintah touch yang ditunjukkan di atas berhasil? Nah, perintah tersebut dapat dijalankan sebagai root dengan menambahkan sudo di depannya, atau izin direktori dapat dimodifikasi. Oke, kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya yaitu perintah chmod digunakan untuk mengubah izin suatu berkas ke direktori seperti sebelumnya. Dipasang partisi tfsp1 pada direktori home list. Oke, pindah ke second drive directory and list the context of it. Oke, pindahkan ke direktori second drive dan daftarkan isinya.
Oke, langsung jawab pertanyaannya. Apa saja izin file myfile.txt. Oke, kita lakukan ini dulu. Sorry, ini situ mount ini situ mount /dev /stp1 spasi second drive slash. Oke, kita masukkan passwordnya CyberOps. Oke, kita dibuat, lalu kita pindahkan sorry cd second drive, masukkan ls strip 1 loss plus found myfile.txt. Oke, terdapat kesalahan. Oke, mungkin kurang lebih begitu. Buat anda permission. Ini harusnya munculnya itu izinnya ya, izin dari file myfile.txt. Oke, kita masukkan yang seharusnya, yaitu akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti ini. Nah, oke, gunakan perintah chmod untuk mengubah izin myfile.txt. Oke, kita coba. Itu chmod 665 myfile.txt, masukkan ls strip 1 phone. Oke, mungkin ini terdapat kesalahan. Nah, ini ada pertanyaan, apakah izinnya berubah? Nah, seharusnya ini berubah, karena ini sudah kita rubah, seharusnya adalah berubah strip rw strip rx. Nah, berubah. Oke, nah, perintah chmod ini mengambil izin dalam format oktal. Dengan demikian region 665 adalah sebagai berikut, sebagai ini. 6 oktal sama dengan 110 itu dalam biner. Nah, dengan asumsi setiap posisi izin file berupa 1 atau 0. 110 berarti rw strip ini read 1, write 1, and execute 0. Oleh karena itu, perintah cmt 665 medec file mengubah izin menjadi owner rw strip. Nah, ini 6 oktal atau 110 dalam biner.
terus grup RW strip 6 oktal atau 110 dalam biner. Terus yang lainnya yaitu R strip X yaitu 5 oktal or 101 in biner. Oke. Pertanyaannya yaitu perintah apa yang mengubah izin metek file RW ini menjadi RWX. Nah, yang memberikan semua pengguna dalam sistem asynchron tersebut. Oke, perintahnya adalah sudo chmod 777 my file.txt. Nah, tapi begini. Oke, perintah kon ini digunakan untuk mengubah pemilikan file atau directory. Jangan perintah tersebut untuk menjadikan root sebagai pemilik file. Oke, kenapa begitu? Ini terdapat pilihan dan ini kita jawab dulu. Nah, ini kita jawab dulu. Ya, berhasil. Oke, selanjutnya ini terdapat pilihan, jadi kita bisa melakukan modifikasi terhadap file sistem ini. Kita langsung saja ke pertanyaan ini. Bandingkan izin directory malware dengan berkas mininet /s/underscore service file. Apa perbedaan antara bagian awal baris malware dan bagian miniset service? Ini tadi sudah saya lakukan. Mungkin kalau dijelaskan di video agak kelamaan. Langsung saya jawabannya adalah ada huruf T di awal sebelum izin untuk directory malware. Itu directory malware. Nah, begitu. Oke, langsung ke part ketiga yaitu symbolic link and other special file types. Nah, Anda dapat melihat beberapa jenis berkas yang berbeda di Linux. Terutama di setiap berkas tercantum dengan perintah ls strip L menunjukkan jenis berkas. Menunjukkan jenis berkas. 3 jenis berkas yang berbeda di Linux termasuk subjenis atau karakternya. Oke. Ini regular file, tanda dengan ini, directory file, tanda dengan ini, file khusus. Nah, ini block file dan lain sebagainya. Nah, step pertama itu periksa jenis berkas. Oke, kita akan periksa jenis berkas ls 1. Ini terdapat error. Ini akan muncul seperti ini. Jenis berkasnya. Oke. Kita langsung jawab pertanyaannya. Kita agak kelamaan. Menurut Anda, apakah akan terjadi pada file to hard jika Anda membuka editor teks dan membuka teks file to new.txt? Langsung saja jawabannya, mengubah isi satu berkas akan mengubah isi berkas lainnya. Kurang lebih begini. Nah, ini refleksinya izin file permission and ownership. Merupakan dua aspek terpenting Linux. Nah,
Keduanya juga merupakan penyebab umum masalah. Nah, berkas yang memiliki izin atau kepemilikan yang salah tidak akan tersedia bagi program yang belum mengaksesnya. Dalam skenario ini, program biasanya akan rusak dan akan muncul kesalahan. Nah, kurang lebih begitu. Ini terdapat error. Oke, mungkin ini terdapat kesalahan pada praktikum saya, sehingga ini tidak dapat mengakses filenya. Mungkin dari permisinya ini belum saya atur, tapi di perangkat saya satu lagi itu bisa. Oke, mungkin itu saja yang biasa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat yo.